for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, into your hand I commit again. With all I am, for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, I will worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship. Oh, I will worship. I will worship you, Jesus. I will worship. Oh, I will worship. I will worship you. Oh, I will worship you. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Oh, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I
Hai Shalom, kembali kita ketemu di channel Roti Manis dan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana sih sebenarnya kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Nah, teman-teman semua, sebagian orang menganggap atau mereka berpikiran kebahagiaan sejati itu bisa didapatkan ketika mereka memiliki atau mendapatkan barang-barang yang keren, barang-barang yang mahal dan juga barang-barang yang bermerek. Sebagian lagi berpikir bahagia itu kalau kita bisa tinggal di lingkungan yang prestis, lingkungan yang elit. Kalau tinggal di lingkungan-lingkungan yang elit, wah rasanya keren banget gitu ya rasanya. Nah, bergaul dan punya relasi orang-orang dengan orang-orang yang penting. Itu juga jadi satu kriteria kalau kita mau bisa hidup bahagia yang sejati. Terus apakah itu benar gitu ya? Dan gak sedikit juga loh yang berkeyakinan mereka baru akan bahagia kalau mereka bisa meraih pencapaian-pencapaian dalam hidup mereka. Misalnya duduk di posisi penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Memenangi berbagai macam kompetisi-kompetisi yang ada. Dapetin berbagai penghargaan-penghargaan atau gelar-gelar akademis yang panjangnya seperti kereta api gitu ya. Nah, sebenarnya benar nggak sih semua hal yang saya sebutkan tadi itu dapat memberikan kebahagiaan yang sejati? Karena pada kenyataannya setelah semua hal tadi didapatkan, ya bisa kita dapatkan, kekosongan dalam hati kita toh masih bisa muncul kembali. Menarik kita untuk mencari kebahagiaan-kebahagiaan di area-area kehidupan yang lainnya. Nah, teman-teman, pertanyaannya sebenarnya ada gak sih kebahagiaan yang sejati itu? Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-12 berkata begini. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kata Ibrani yang dipergunakan untuk berbahagialah adalah eser. Dari kata aser. Atau yang punya pengertian dalam bahasa Indonesia adalah terus maju, lurus terus. Nah, dari kata aser ini kita bisa mengerti bahwa terjemahan bebasnya dari Mazmur 84 ayat 12 ini adalah hendak berkata orang yang percaya kepada Tuhan hidupnya akan berbahagia terus. Jadi kebahagiaan sejati itu ada, jelas ada. Kebahagiaan sejati itu tidak bisa kita dapatkan dari ciptaan, dari barang-barang bermerek, dari penghargaan-penghargaan yang kita terima, dari lingkungan yang eksklusif dan elit segala macam. Bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati? Kebahagiaan sejati baru bisa kita dapatkan ketika Kristus bertahta dan memerintah dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Saudara mungkin bertanya kenapa ada orang Kristen yang hidupnya dipenuhi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Dari wajahnya saja dia tidak kelihatan bahagia. Orang Kristen yang seperti itu perlu bertobat. Tidak hidup dari apa yang dia inginkan, melainkan apa yang Kristus kehendaki. Dan tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, tetapi kita hidup bagi Kristus. Mengenal Kristus sebagai Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ketika kita memiliki pengenalan akan Tuhan yang benar dalam kehidupan kita, kita selalu memiliki keyakinan, rasa aman, dan kebahagiaan sejati. Teman-teman semua, kebahagiaan sejati dalam Kristus bukan berbicara mengenai semua yang kita doakan dan harapkan pasti akan terkabul. Waktu kita pengen punya tas bagus, kita berdoa, Tuhan berikan tas yang bagus, lalu terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita pengen punya kendaraan yang bagus, kita berdoa, Tuhan saya pengen punya kendaraan yang bagus, punya kendaraan yang keren, punya kendaraan yang bermerek, punya baju yang bermerek. Lalu kita berdoa dan minta Tuhan, kemudian Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Lalu kita bilang, oh ini adalah kebahagiaan sejati. Bukan. Bukan itu yang dimaksud dengan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang sejati dalam Kristus bukan juga berbicara mengenai hidup yang tanpa masalah. Teman-teman semua, ada orang yang berpikir kalau dia hidupnya baik-baik saja, kemudian dia hidupnya tanpa masalah, tanpa halangan, tanpa rintangan, tanpa sesuatu yang mengganggu kehidupan dia, maka dia bilang, oh saya hidupnya bahagia. Oh itu pasti kehidupan yang sejati karena gak ada masalah sama sekali, gak ada kerikil sekalipun dalam kehidupan saya. Bukan.
nggak pernah berbicara seperti itu. Kehidupan yang sejati selalu berbicara mengenai bagaimana Allah senantiasa ada dalam kehidupan kita, memimpin kita sekalipun kita hidup di dalam pergumulan. Namun kita selalu punya kekuatan, damai sejahtera, dan pengharapan di dalam Tuhan. Ini yang dimaksud dengan kebahagiaan sejati. Sebab apa artinya ketika kita memiliki pakaian yang bermerek? Apa artinya ketika kita memiliki kendaraan yang mewah, tinggal di lingkungan yang elit, kenal dengan orang-orang hebat dan ternama, tapi kemudian kita kehilangan damai sejahtera? Bukankah jauh lebih baik jika kita mengalami sekalipun mungkin keadaan kehidupan yang tidak berjalan, tidak berlangsung dengan baik, tetapi ada damai sejahtera memerintah di dalam hati kita? Teman-teman sekalian, teman-teman roti manis, kebahagiaan yang sejati itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Kristus. Jadi hari ini apabila kita mengalami atau memiliki keinginan-keinginan, harapan-harapan yang diletakkan pada ciptaan, mari kita bertobat sama-sama. Datang kepada Kristus, hampiri Dia, serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan percaya dengan mengizinkan Kristus bertahta dalam hidup kita, maka kita sudah bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.